بالله من الشيطان الرجيم. Ustaz, saya kodarullah terkena anxiety di mana serba ketakutan berlebihan. Ya. Berlebihan, termasuk ketakutan meninggal mendadak, Ustaz. Ya. Ya. Jadi gini caranya, kalau ada orang-orang yang punya ketakutan berlebihan ya, takut mati gitu ya, takut itu harus dirubah ininya, mindsetnya ya. Mindsetnya atau paradigmanya harus dirubah gitu ya. Bahwa mati itu sebenarnya nggak usah ditakuti. Karena kalau ditakuti dia tetap datang gitu. Antum takut dia datang, antum berani dia juga datang. Jadi sebenarnya mati itu bukan masalah takut atau berani. Mati itu masalahnya adalah persiapan apa yang antum sudah lakukan, itu masalahnya. Ya, makanya Kang, coba teman-teman semuanya lihat apa yang dipakai oleh para sultan-sultan di Utsmani. Itu di atas kepalanya itu adalah kain-kain kafan mereka. Oh. Ya, kain kafan. Mereka nggak pakai crown ya, mereka nggak pakai apa yang diikat-ikat tuh kain kafan Ustaz ya? Iya, itu kain kafan. Nggak, mereka itu di atas kepalanya itu mati. Artinya apa? Mereka itu betul-betul mengingat kematian. Ya, itu kain putih. Ya, kain kafan. Jadi makanya kalau kita kan selama ini di atas kepalanya itu kan mahkotanya tuh emas gitu ya, perak, intan, berlian. Kenapa? Berarti melambangkan di atas kepala kita, di otak kita tuh duit gitu kan. Nah, makanya kepalanya isinya duit gitu kan. Nah, tapi kalau mereka enggak, di dalam kepala mereka itu kematian. Andai kematian datang, aku bawa apa? Andai kematian datang, aku siapin apa? Gitu, bukan malah ketakutan jadinya pada ketakutan, bukan. Tapi ketika kemudian ya mati itu datang, pertanyaannya amal apa yang kita sudah siapkan? Nah, itu. Ya kan? Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau orang ingat mati dan ketakutan, takut mati tiba-tiba, gitu ya, makanya berarti apa? Jangan suka menunda-nunda. Ah, itu kuncinya. Contoh, Kang Fahmi, contoh. Kang Fahmi udah ada niat nih sedekah nih. Ya kan? Udah ada niat nih. Ah, nanti habis zuhur saya sedekah deh gitu ya. Udah langsung, Kang. Udah keropak lewat langsung masukin gitu. Jangan, nantilah gitu. Kenapa? Takutnya itu sedekah terakhir antum. Nah, gitu. Contoh nih, saya kan ngisi kajian hari ini, jam sekian ngisi kajian, jam sekian ngisi. Saya datang hadir. Kenapa? Karena saya takut ini pengajian saya terakhir. Gitu. Jadi cara ngobatinnya gitu. Ustadz saya puasa nih. Ya udah, apalagi selain puasa, saya udah baca Quran Ustadz, udah. Sedekah, udah sedekah. Terus bakti sama orang tua, udah bakti sama orang tua. Sayang sama istri, oke, udah sayang sama istri. Sama anak-anak, sayang sama anak-anak. Jadi orang ingat mati itu akan mendorong amalnya itu luar biasa, Kang. Luar biasa. Orang ingat mati itu jadi rakus, Kang Fahmi. Rakus beramal soleh. Ngelihat sendal nih, Kang. Ngelihat sendal nih. Di masjid tuh sendal berantakan tuh. Dirapiin sama dia. Apa dia bilang? Jangan-jangan amal-amal kecil ini yang menghantarkanku ke surga. Masya Allah. Ngelihat sampah, Kang Fahmi. Orang ingat mati, ngelihat sampah. Itu dia bilang, wah ini sampah nih. Jangan-jangan ini amalku yang menghantarkan ke surga. Ambil sampahnya, buang. Nih, ada orang berbuka puasa, dia beli kurma, Kang, cuma satu kotak itu, paling isinya 3 biji, gitu. Dia beli, dia kasih orang berbuka. Apa dia bilang? Jangan-jangan satu kurma ini mampu menghapuskan dosa-dosa hamba ya Allah. Waduh, makanya dia orang baik, Kang. Makanya, Kang, orang yang ingat mati, saya pastikan dia pasti baik, Kang. Dan orang yang nggak ingat mati pasti jadi begajulan. Kenapa? Karena dia kira masih ada besok, gitu. Karena dia kira masih ada besok. Saya selalu mengingatkan. Tadi saya juga baru ngisi di santri saya bilang, antum harus ingat mati. Dan antum harus siapkan kain kafan. Siapkan kain kafan. Siapkan kain kafan, taruh di lemari baju. Ya, Kang Fahmi, ya siapin tuh 2 meter sama kapasnya, ya, sama tikarnya, ya, sama sama kapas-kapas parfumnya, ya, parfumnya misalnya itu gitu tadi ya. Siapin, Kang.
siapin. Sama termasuk juga apa namanya tanahnya di mana nanti Kang Fahmi kalau wafat dia dimakamkan tuh di mana tuh kira-kira. Ayo disiapkan. Sekarang itu pasti datang kan gitu. Istilahnya gini loh. Kita sakit dia datang. Kita sehat dia datang. Ya nggak? Betul. Kita happy dia datang. Kita sedih dia datang. Gini loh Kang. Sekarang itu Fatih Karim itu umurnya ngomong nggak ya? Sekarang Fatih Karim umurnya berapa ya? 42. Wah, masa Ustaz 42? Saya umurnya 42 ya. Tapi kayak kelihatan 41 loh tadi. Wah, kirain kelihatan 82. Oke, saya 42, Kang. Andai saja saya wafat 45. Berarti saya semakin dekat atau semakin jauh dari titik kematian saya? Semakin dekat, Ustaz. Kalau 45. Kalau ternyata 42, kan berarti sekarang. Betul. Ini direkam loh. Artinya apa? Ya ini videonya bisa disebar nanti. Ustadz Fatih pernah ngomong gini loh sebelum wafat. Ya. Kang Fahmi sekarang berapa usia? Saya 35, Ustaz. Tuh, adik saya jauh, 35. Ya kan? 35. Andai Kang Fahmi tahu umurnya 40, enak. Ada persiapan 5 tahun ya tadi ya? Ada 5 tahun, maksiat dulu 3 tahun, Kang. Ya. Abok lah gitunya, awewe lah. Kenapa? Kan 3 tahun antum bandelin aja Kang. Nanti ya ada jatah 2 tahun, antum tobat. Iya, masalahnya Kang, kita nggak tahu. Teman-teman, coba tanya, tolong jawab di kolom chat. Mana yang ngeri? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Nggak tahu, Ustaz. Yuk, mana jawabannya teman-teman di kolom chat. Nah, ini tadi rajin ngechat. Saya tanya nih, mana yang lebih ngeri? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Mana yang lebih ngeri buat antum? Ya, nggak tahu tiba-tiba mati ya. Oke, nggak tahu tiba-tiba mati. Iya. Tahu kapan mati malah nggak ngeri. Ya kan? Kang Robi misalnya dikasih tahu 5 tahun lagi, ayo persiapan enak. Ya nggak? Ya tapi Ustadz kan tahu iya, kan 5 tahun masih lama. Tapi masalahnya Kang Robi kan nggak tahu, jangan-jangan bukan 5 tahun, 5 jam lagi. Jangan-jangan kalau 5 jam berarti kan jam 10, ya nanti pas berbuka puasa selesai antum. Teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang ingat mati itu, dia selalu bersiap diri. Makanya apa? Dia nggak mau main-main gitu. Sholatnya nggak main-main, sedekahnya nggak main-main, kerjanya nggak main-main, begitu. Serius dia.